Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Fatimah Zahra dengan NIM 2305001, Teknik Industri 23A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan apa itu gerak peluru. Adapun abstrak yang saya buat, dalam dasar teori, gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal dan mengikuti lintasan yang sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dalam sumbu vertikal dan hambatan udara dalam sumbu horizontal. Fenomena ini sering terjadi ketika objek ditembakkan atau dilontarkan dari tanah ke udara. Melalui PET Projectile Simulation, praktikum ini menggunakan alat bantu interaktif untuk memvisualisasikan konsep gerak peluru berbagai langkah termasuk mengatur kondisi dan mengamati dampak perubahan kecepatan awal terhadap lintasan gerak peluru. Adapun kata kunci dari abstrak. Yang pertama, gerak peluru, kecepatan awal waktu di udara lintasan peluru, dasar teori kecepatan gravitasi. Adapun latar belakang dari gerak peluru. Salah satu aspek penting fisika yang berkaitan dengan pergerakan benda yang diberi kecepatan awal dan mengikuti lintasan tertentu, istilah ini mengacu pada gerakan suatu objek yang terutama dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dalam arah vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal. Adapun tujuan dari materi gerak peluru ini, yaitu memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Kedua, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Ketiga, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Adapun permasalahan yang saya buat. Apa yang dimaksud dengan gerak peluru? Bagaimana cara menentukan kecepatan suatu bola yang dilemparkan? Bagaimana menentukan ketinggian dan jarak yang ditempuh pada gerak peluru yang dihasilkan oleh peluru yang ditembak. Adapun dasar teori. Dasar teori gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal. Gerak seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan atau dilontarkan dari tanah ke udara maupun sebaliknya. Seperti pada contoh gambar di samping. Membentuk sebuah gambaran parabola. Adapun pembahasan setelah ini. Suatu benda dikatakan gerak peluru jika benda tersebut mempunyai gerak parabola. Contohnya seperti gambar yang saya perlihatkan tadi. Seseorang pemain bola menendang bola ke tengah lapangan akan membentuk lintasan yang menyerupai parabola seperti contoh yang tadi sebelumnya, memperlihatkan lintasan bola yang ditendang miring dengan sudut tertentu sehingga menyerupai parabola. Pada sumbu X horizontal, V0X tidak dipengaruhi oleh percepatan, sehingga terjadi gerak lurus beraturan yang disebut GLB. Maka berlaku hubungan Vx sama dengan V0 cos A atau X sama dengan V0 cos AT. Pada arah sumbu Y vertikal, V0Y akan dipengaruhi percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah, sehingga pada arah ini terjadi gerak lurus berubah beraturan, yang disebut GLBB, yang diperlambat perumusannya berlaku bersamaan, yaitu VY sama dengan V0 sin A, GT, atau gravitasi T, Y sama dengan V0 sin AT min 1/2 GT kuadrat.
Adapun flowchart yang saya buat. Yang pertama, start, buka link pad, klik lab sesuai yang ditunjukkan pada gambar, atur kecepatan awal 5-30 m/s, atur massa diameter dan gravitasi, adapun flowchart yang saya buat, yang pertama start, buka link pad, klik lab sesuai yang ada dalam yang ada dalam gambar, terus gunakan simulasi secara bebas, atur massa diameter dan gravitasi, atur kecepatan awal 5-30 m/s. Setelah itu tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan. Setelahnya catat data yang diperoleh, buat grafik berdasarkan nilai yang diperoleh. Setelah itu selesai. Adapun prosedur kerja. Yang pertama, buka link pad, projectile motion simulation. Kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ketiga, gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. 4, atur kondisi awal. Beberapa nilai besaran seperti yang diukurkan pada gambar atau ditunjukkan pada gambar sesuai dengan instruksi yang diberikan. 5, untuk kecepatan awal, atur masing-masing 5-30 m/s untuk setiap kecepatan awal, tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan di bawah ini pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. 6. Catat data yang Anda peroleh pada tabel. 7. Dengan menggunakan Microsoft Excel, buat grafik berdasarkan nilai tabel. Adapun pengolahan data. Data pertama, V0 1-15 m/s dengan sudut 25 derajat dengan massa 10 kg, diameter peluru 0,40 m dengan gravitasi 9,81 m/s kuadrat. Dengan data 2, 0 dengan data 2 sudut 25 derajat, massa 10-20 kg, V0 sama dengan 15 m/s, diameter peluru 0,40 m, dengan gravitasi 9,81 m/s kuadrat. Data ketiga, dengan diameter 0,10 sampai 0,20 meter, sudut 25 derajat, massa 10 kg atau kilogram, V0 15 m/s. Adapun tutorial atau cara untuk menggunakan project motion atau pad tersebut. Kita pindahkan dulu. Kita buat masanya 10 saja. 10 dengan diameter 22 dengan gravitasi 9,81 m/s kuadrat. Dengan initial speed-nya kita ubah menjadi 14. Kita hapus terlebih dahulu, lalu kita tembakkan. Pada titik ini, jika ingin mengetahui hasil, maka kita akan naruh ini ke bawah. Sesuai titik akhir, sehingga menemukan nilai. Dengan waktu 1,21 sekon, ranknya itu 15,31 meter, height-nya itu 0 meter. Cobaan kedua, kita bisa ubah masanya. Jadi 17. Setnya
13. Lalu kita langsung tembakan. Dengan mengetahui hasil dari ini, maka ini kita turunkan dan tekan pada titik ini, sehingga menemukan hasil. Selesai. Sudah tadi. Bisa saya apa coba? Dari percobaan tadi, adapun hasil dari percobaan tadi pada yang dibuat tabel, seperti contoh tabel data 1 ini, dengan nilai-nilai ini membentuk grafik V0 dan T yang arahnya naik ke atas. Sama juga dengan grafik V0 kuadrat dan R, arahnya sama, naik ke atas. Contoh kedua, tabel kedua yaitu membentuk grafik M dan T yang arahnya sama, sejajar. Begitu juga karena nilainya sama, jadi gambarnya pun sama. Ini juga pada tabel ini dengan memiliki nilai yang sama, jadi gambar grafiknya sama, dia turun ke bawah. Adapun pembahasan, berdasarkan praktikum yang dilakukan tentang gerak peluru menggunakan PET simulator yang dilakukan dengan beberapa percobaan dengan 3 data yang berbeda. Percobaan pertama merubah kecepatan awal pada gerak peluru dari 1 sampai 5 m/s dengan sudut 25 derajat, diameter peluru 0,40 m dan gravitasi 9,81 m/s kuadrat dan massa 10 kg. Setelah 15 kali percobaan dapat disimpulkan bahwa kecepatan awal mempengaruhi terhadap waktu yang diperlukan juga semakin lama. Percobaan kedua mengubah massa dari 10 sampai 20 kilo dengan kecepatan awal. Sudut, massa, diameter peluru yang sudah ditentukan dapat disimpulkan bahwa massa tidak berpengaruh apa-apa pada waktu peluru di udara. Percobaan ketiga mengubah diameter peluru dari 0,10 sampai 0,20 meter. Hasil data yang didapatkan bahwa diameter peluru tidak berpengaruh terhadap waktu. Kesimpulan dari pembahasan yang tadi, dari percobaan yang telah dilakukan menggunakan simulasi PET, kita dapat memahami bahwa pertama, kecepatan awal berpengaruh terhadap waktu. Kedua, massa tidak berpengaruh terhadap waktu. 3, diameter peluru berpengaruh terhadap jarak dan waktu. 4, kecepatan awal berbanding lurus dengan waktu di udara. Adapun saran yang saya lontarkan di PPT ini, pertama, pada saat melakukan percobaan pada PET simulator maupun perhitungan harus teliti agar mendapatkan hasil yang sesuai atau yang kita inginkan. Sebelum memulai praktikum, sebaiknya membaca modul dan mempelajari modul tersebut. 3, datang tepat waktu atau sesuai jadwal yang disepakati bersama dengan penguji. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika memiliki kekurangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.